Saudara dan saudari terkasih, saya dan pasti juga Anda sering sekali mendapatkan pertanyaan, sebenarnya Allah, Tuhan orang Katolik itu seperti apa? Mengapa ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Mengapa Tuhan kok disalib? Tuhan kok menderita? Sebenarnya Tuhan atau Allah orang Katolik itu sebenarnya seperti apa? Karena yang ditanya saya langsung menjawab, saya juga tidak tahu. Dan ketika orang-orang itu mendesak, kenapa kamu tidak tahu tapi kamu percaya? Saya jawab dengan mudah juga, justru karena saya tidak tahu itu, maka saya percaya. Kalau saya sudah tahu, ngapain pakai percaya? Ternyata tidak diam juga. Ya tapi kenapa itu Allah orang Katolik itu seperti itu? Kadang-kadang saya jengkel. Aku tidak tahu kok nanya terus. Karena ditanya terus, akhirnya saya berkata, begini, mula-mula para nabi berkata, orang Katolik itu punya Tuhan, punya Allah yang maha kuasa dan maha baik. Itu yang disampaikan oleh bacaan kedua tadi. Memang Tuhan berbicara tentang dirinya, tentang siapa dia itu lewat para nabi. Bahwa Allah itu baik, bahwa Allah itu tiap kali membuat kejutan, sehingga orang-orang punya alasan untuk bergembira ria, untuk bersukaria. Tidak usah heran karena kebaikan Allah itu, maka Dia juga memberikan warta kegembiraan khususnya kepada orang-orang yang sedih, yang putus asa. Itulah yang disampaikan para nabi. Tapi kemudian karena dia terus, ya tapi kenapa Allah itu Bapa, Putra, Roh Kudus, dan Allah sampai meninggal sebagainya dan sebagainya? Saya bilang begini, ya mula-mula saya percaya kepada Yesus Kristus. Terus Yesus Kristus berbicara tentang Allah, tentang Bapa, tentang Putra, tentang Roh Kudus. Jadi ya karena saya percaya pada Yesus Kristus, ya saya percaya pada omongannya lah. Begitu. Ketika dia nyari terus, bertanya terus, saya bilang, ya udah tanya aja sendiri pada Yesusnya. Orang dia ngomongnya cuma sampai situ kok. Ya tapi penjelasannya gimana? Ya tanya sendiri ke dia. Dia sendiri ngomongnya cuma segitu. Terus kemudian saya tambahi lagi, jangankan situ yang gak Katolik, orang yang Katolik seperti saya aja gak ngerti. Tetapi sudah terkasih, saya ingin berkata, ternyata salah satu jawabannya, selain tadi kita dengar bahwa para nabi pernah berwarta tentang Allah kita, tentang kehendaknya, Yesus sendirilah yang akhirnya harus menyampaikan Allah itu seperti apa. Bukan hanya lewat mulutnya, bukan hanya lewat pengajarannya, tetapi lewat kelahirannya, lewat hidupnya, lewat nasihatnya tentu saja, lewat apa yang dia lakukan, lewat apa yang dia katakanlah tunjukkan melalui sikapnya. Melalui Yesus itulah siapakah Allah itu bisa dipahami, bisa dimengerti. Siapakah Allah itu, mengapa dia nanti sampai disalib dan sebagainya, bisa dimengerti. Mari kita lihat dari yang pertama di sana itu. Siapakah Allah itu? Ternyata
oleh Yesus ditunjukkan Allah itu ya seperti bayi itu, yang tidak berdaya itu, yang seolah-olah hidupnya itu tergantung pada kebaikan orang lain itu. Allah itu ya seperti itu. Memang dia maha kuasa, dia maha dahsyat itu, dia luar biasa itu. Tapi Allah itu seringkali tampak bagi kita manusia muncul sebagai manusia yang lemah itu. Maka jangan heran kalau kadang-kadang kita juga berani berkata, oh berarti Allah pun butuh kebaikan kita. Karena Allah itu seperti itu. Kemudian dia juga menjadi kanak-kanak. Dia juga tampil sebagai anak yang agak nakal. Karena dia nantinya dipersembahkan di bait Allah, ketinggalan di sana. Allah itu ya seperti itu. Allah yang tampak sebagai anak kecil yang nakal itu. Sehingga kita bisa berani berkata juga, oh berarti Allah membutuhkan kita seperti orang tua, sikap orang tua kepada anaknya. Kemudian juga cukup lama Yesus itu nanti tidak terdengar. Baru nanti usia 30 tahun ia dibaptis. Mau menyatakan apakah ya Allah seperti itu? Kadang-kadang persis seperti manusia pada umumnya, tidak kelihatan, tidak menonjol sama sekali, tidak tampil begitu kemudian terkenal di mana-mana. Begitu juga kemudian Allah nanti, Yesus itu berkembang setelah berusia 30 tahun, dia menegaskan diri. Dan itu pun sebenarnya dibantu oleh Allah sendiri waktu dibaptis. Dia menegaskan diri bahwa saya adalah anak Allah yang terkasih itu. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya, sehingga dia percaya akan itu. Dan setelah dia dinyatakan sebagai anak Allah yang terkasih, dia mulai tampil di depan umum. Kalau dalam bahasa sedikit filosofis dan teologisnya, dia tidak mau menjadi orang yang biasa-biasa saja, yang anonim, tenggelam dalam masyarakat umum itu. Dia tampil mula-mula di Galilea. Dia menunjukkan siapa dia. Dia menunjukkan apa yang menjadi perutusannya. Kemudian dia mulai berkeliling, mengunjungi orang, mendatangi orang, bergaul dengan orang, yang dalam bahasa kerennya lagi, dia berusaha mengorangkan orang dengan mendatanginya itu. Terus kemudian dia mengajar. Mengajar itu berarti menyampaikan berbagai hal yang perlu untuk hidup, memberikan pengetahuan, kemudian juga meningkatkan keterampilan mereka, kemudian juga membentuk sikap yang baru, itulah yang namanya mengajar. Kemudian nanti dia menyembuhkan. Menyembuhkan itu berarti menyembuhkan yang fisik juga, menyembuhkan yang psikis atau mental juga. Dia akhirnya menyembuhkan yang secara spiritual juga. Dia sangat baik sehingga menimbulkan banyak katakanlah kekaguman, tetapi juga menimbulkan banyak kebencian dari orang yang tidak baik. Dan karena saking baiknya dia, maka orang-orang jahat ini semakin berusaha untuk menghancurkannya. Maka tidak usah heran kalau dia akhirnya nanti karena kebencian itu ditangkap, kemudian akhirnya diadili secara tidak adil, akhirnya nanti dihukum mati. Berarti kita bisa menjawab, kenapa dihukum mati? Ya iya, orang dia menunjukkan kebaikannya, banyak orang sakit hati, banyak orang iri hati, orang jahat semakin jahat, dia akan semakin melawan orang yang baik itu. Tapi kemudian dia akhirnya bangkit dari mati, dan dialah yang empunya kerajaan surga itu. Dan dia menunjukkan diri bahwa dia kembali kepada Bapa, dan memang akhirnya tujuan dari kehidupan itu adalah mengambil bagian dalam hidup ilahi Tuhan. Sudah terkasih, bukankah dari situ kita menjadi jelas? Kalau begitu,
Siapakah Allah orang Katolik itu? Ya seperti itu tadi, selain yang diwartakan oleh para nabi yang akhirnya betul-betul tampak jelas gamblang pada kehidupan Yesus. Allah itu maka tidak usah heran, tidak usah tampil terus-menerus sebagai yang berkuasa, apalagi Allah yang gampang marah, sedikit-sedikit tersinggung. Tidak. Allah kita, bahkan saya berani berkata, demi keluhurannya, demi kemuliaannya, demi kehebatannya, bukan kemudian mengorbankan setiap orang, menghancurkan manusia-manusia. Tetapi Tuhan kita, Allah kita yang luar biasa itu justru demi keselamatan kita satu persatu, Ia rela mengorbankan diri. Edan kan? Berarti siapa Allah kita itu? Siapakah Allah orang Katolik itu? Mengapa kok sampai bisa begitu? Ya karena Allah kita itu mau menjadi seperti kita manusia, supaya memberi keteladanan, memberi contoh. Seperti ini loh sebagai manusia itu yang merupakan anak-anak Tuhan itu, yang sampai tingkat tertentu karena ketaatannya tidak takut untuk mati. Karena memang itu jalan satu-satunya untuk menuju hidup ilahi itu. Saudara dan saudara kasih. Jadi kalau sekarang kita merayakan Natal, Yesus hadir, Yesus lahir di dunia, sebenarnya salah satunya adalah kita supaya mendapat pengetahuan, bahkan pengalaman, akhirnya keyakinan bahwa Allah kita itu memang maha dahsyat, maha kuasa, maha luar biasa, tetapi juga maha rahim dan maha pengasih. Demi kita manusia, agar kita punya pengetahuan yang benar, punya pengalaman yang benar, akhirnya juga mempunyai contoh teladan yang benar, yang nyata, maka Allah itu lahir sebagai manusia yang memang tampak betul-betul tak berdaya. Dia lahir di suatu tempat tertentu, dari orang tua tertentu, dalam kalangan tertentu, yang sampai tingkat tertentu hanya tergantung kepada kebaikan orang lain. Kok Allah, mungkin bertanya kita, kok Allah kok tergantung pada kita juga sampai tingkat tertentu? Iya. Allah yang rendah hati, Allah yang menghormati kita manusia, justru Allah yang mau seolah-olah yang dapat melakukan sesuatu itu kita manusianya. Saudara dan terkasih, maka kita boleh bergembira karena kita tahu, oh Allah kita itu memang berbeda dengan gambaran Allah-Allah yang disampaikan orang-orang tertentu. Tetapi yang paling benar dan tepat adalah siapakah Allah kita? Apa sih kehendaknya? Terutama bagaimana cara mengasihi kita manusia? Lihatlah dalam diri Yesus yang lahir, yang kita rayakan pada hari ini. Oleh karena itu, ketika kita harus bersedih, kita harus mengalami berbagai hal, atau kita sendiri mengingat kelahiran kita di tempat tertentu, dalam keluarga tertentu, dari orang tertentu yang tidak selalu menyenangkan, ternyata kita punya teladannya, Yesus. Ia lahir juga dalam suku tertentu, dalam negara tertentu, keadaan tertentu, keadaan sosial ekonomi yang tertentu, yang tidak semua menyenangkan. Tetapi lebih daripada itu, kita sekarang punya gambaran yang jelas, punya teladan yang jelas. Kalau ingin sampai kepada kehidupan kekal, ya mari kita menjadi seperti Yesus itu, dalam hal berpikirnya, dalam hal bersikapnya, dalam berbicara, dan juga dalam bertindaknya. Yesus jelas memberi teladan bagaimana menjadi anak Allah, bagaimana menjadi orang yang percaya kepada Allah
dengan segala resikonya. Tuhan telah hadir sebagai manusia dan kita bergembira, kita merayakannya. Amin.